Halo Sobat Energi, kita ketemu lagi di Green Energy Talk. Podcastnya Ditjen EBTKE sama aku lagi Sabrina. Salah satu isu yang suka banget ditanyain sama Sobat Energi itu adalah soal hidrogen. Karena kan ini energinya kayaknya masih baru, masih mungkin jarang diomongin, masih banyak yang pengen tahu lebih sebenarnya apa itu hidrogen. Jadi di episode kali ini kita mau ngebahas dari hal basic sampai hal advance-nya terkait dengan hidrogen, yang tentunya kita sudah menghadirkan narasumber yang sangat renewable banget, maksudnya sangat menenangkan, yaitu kita sudah hadir Bapak Muhammad Al-Hakuramah Isa atau Pak Haki. Bapak selamat datang, terima kasih sudah hadir di podcastnya EBTKE bersama saya. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol ini aja Pak ya, ringan aja ya Pak ya, soal hidrogen nih Pak. Karena kan ini salah satu isu yang sebenarnya banyak Pak ditanya sama Sobat Energi Pak, cuman masih pada bingung bedanya dengan EBT lain itu apa. Nah, boleh dong Pak kita dikasih informasi yang mungkin pakai bahasa yang agak simpel lah Pak. Hidrogen itu seperti apa? Oke, baik ya. Kalau kita bicara hidrogen, hidrogen itu adalah unsur yang paling melimpah di alam semesta ya, bukan di bumi ya, di alam semesta. Jadi 75% materi itu ada unsur hidrogennya. Nah, matahari itu termasuk yang salah satu sebagian besarnya terdiri dari unsur hidrogen. Oh, aku baru tahu. Gitu. Oke. Nah, kalau di bumi kita jarang sekali menemukan hidrogen murni, gas hidrogen murni dalam jumlah yang besar. Karena biasanya hidrogen itu dia menyatu dengan senyawa lain, seperti air dia H2O, kemudian dengan meten CH4 gitu ya. Maksudnya dia tuh nggak bisa berdiri sendiri kah Pak? Iya, jadi dia pasti menyatu. Dia nggak mau sendirian ya? Dia harus diekstrak. Harus diekstrak, Baru sendirian. Ya. Nah, tapi dengan kondisi normal, dia pasti bercampur dengan senyawa lain. Jadi tadi air, kemudian biogas, metan, dan organik lain gitu ya. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana kita mendapatkan hidrogen tadi ya? Karena kan dia mencampur dengan senyawa lain. Nah, ada beberapa metode untuk mendapatkan hidrogen gitu ya. Yang umum kita kenal sebagai metode elektrolisis. Nah, diapain itu Pak? Elektrolisis ini adalah metode untuk mengekstrak air. Jadi dia dicacah tuh airnya tuh. Jadi hidrogen dan O2, oksigen yang kita hirup sehari-hari. Nah, bagaimana cara mengekstraknya? Itu menggunakan alat yang dinamakan electrolyzer. Sumber energi dari electrolyzer itu bisa dari energi terbarukan. Jadi dari PLTS gitu ya, PLTA. Jadi untuk mengekstraknya pun membutuhkan EBT yang lain. Betul, membutuhkan energi listrik. Energi lain. Makanya hidrogen itu kan bukan sebagai sumber energi, tapi dia itu sebagai pembawa energi. Energy carrier. Gitu ya. Baik. Atau bisa juga disebut sebagai jembatan energi. Gitu. Jadi berbeda ya Pak, kalau misalkan dibandingin dengan surya, angin atau pabum gitu ya Pak? Beda. Kalau surya, pabum, angin itu lebih kepada sumber energi utama, primer. Yang udah ada dan tinggal diambil, nggak perlu diekstrak. Betul. PLTS kan kita menggunakan PV gitu ya, untuk menggunakan energinya. Nah, jadi itu yang pertama elektrolisis ya. Kemudian yang kedua, hidrogen juga bisa diambil ketika dia menggunakan sumber energi fosil dari gas. Itu ada namanya metode SMR. Steam Methane Reforming. Gitu. Agak suka denger sih yang ini. Nah, jadi gampangnya gas alam itu dicampur dengan uap air dengan suhu tinggi, itu nanti akan terpecah tuh hidrogen dengan CO2. Gitu. Nah, jadi nanti hidrogen kita ambil, CO2-nya kita lepas ke udara. Nah, karena hidrogen ini bisa diperoleh dari berbagai macam sumber. Makanya secara global ini diidentifikasi melalui warna. Ada unik ya Pak? Ada warnanya. Warnanya beda-beda nih? Beda-beda. Apa aja nih Pak warnanya? Kalau hidrogen yang dihasilkan dari energi terbarukan tadi yang melalui proses elektrolisis,
itu dikenal sebagai green hydrogen. Green hydrogen, oke. Kalau dihasilkan Dari fosil, melalui proses SMR, itu namanya gray hydrogen. Gray, oke. Nah, tapi secara warna, Pak, apakah memang hijau dan abu? Oh enggak. Oh, hanya istilah. Itu cuma istilah. Oh, aku pikir emang warnanya beda-beda. Jadi cuma istilah Supaya kita bisa membedakan mana hidrogen yang sustainable, yang berasal dari energi terbarukan, mana yang dari fosil, gitu ya. Nah, jadi ada juga satu lagi namanya blue hydrogen. Nah, blue hydrogen ini ketika dia dihasilkan dari energi fosil, tadi kan menghasilkan emisi karbon, CO2 yang kita lepas ke udara. Nah, karbon CO2-nya ini kita tangkap. Ditangkap lagi, jadi hidrogen lagi? Bukan. Oh, bukan. Ditangkap maksudnya CO2-nya tidak dilepaskan. Karena kan CO2 kan emisi ya. Betul. Jadi ditangkap menggunakan teknologi penangkap karbon seperti CCS, CCUS gitu ya. Nah, ketika dia tidak mengeluarkan CO2 karena ditangkap, itu namanya blue hydrogen. Jadi dia rendah karbon. Oke. Setengahnya ya, Pak? Setengahnya lah. Di tengah-tengahnya green sama grey blue. Oh, ada lagi Pak yang lain pink, orange, nah, red? Pink ada pink. Oh, pink ada. Pink ada. Ini kesukaan warnanya Mbak. Enggak sih. Jadi pink hidrogen itu adalah hidrogen yang sumber listriknya dari PLTN, nuklir. PLTN. Dari nuklir. Padahal nuklir itu tidak melambangkan feminin loh, tapi kenapa pink ya? Iya. Dia tanya sama yang bikin ya. Sama yang bikin. Oke. Jadi itulah intinya secara umum ya. Ada blue yang sering kita dengar, green sama gray. Oke. Sama yang pink tadi ya. Ada juga white. White hydrogen itu berasal dari hidrogen alami. Contohnya Pak? Ya. Langsung ada? Ada di perut bumi, ada di bawah permukaan. Yang tidak perlu diekstrak kah? Tidak perlu diekstrak, tapi dia hanya perlu diambil. Diambilnya ya biasa melalui proses eksplorasi seperti migas gitu ya. Tapi yang paling gampang Pak diambil so far itu yang hidrogen yang warna apa Pak? Yang paling gampang sebenarnya yang paling murah, yang teknologinya sudah mapan, murah itu ya SMR tadi. Yang gray. Karena kan secara teknologi kemudian secara utilisasi kita sudah memanfaatkan gray hydrogen. Ya. Demand kita untuk gray hydrogen itu cukup besar sekarang, sekitar 1,5 juta ton hydrogen. Itu digunakan sebagian besar untuk sektor industri pupuk, refinery gitu ya. Sudah dimanfaatkan ya. Tapi tadi ya berasal dari fosil. Gitu. Oke. Pak, ini kan orang tuh sering nyebutnya hidrogen ini kayak energi masa depan nih. Masa depannya itu tahun berapa, sejauh apa, atau sebenarnya kita sudah di masa depan itu Pak untuk hidrogen ini? Jadi kalau kita bicara hidrogen untuk masa depan di Indonesia, ini sebenarnya masa depannya itu sudah mulai datang. Sudah mulai datang. Di depan mata. Ya, belum di juga. depan mata. Gitu. Tapi tidak untuk semua sektor. Gitu ya. Tapi sebenarnya di depan matanya atau masa depan itu bukan terkait teknologi, gitu ya. Karena kita tahu secara global teknologi hidrogen itu sudah mature. Ya. Tinggal di Indonesia itu perkembangan hidrogen itu akan dilakukan secara bertahap. Gitu ya. Nah, sekarang kita sudah punya strategi hidrogen nasional, gitu ya. Nah, di dalam strategi hidrogen nasional, pemanfaatan hidrogen itu akan difokuskan pada 3 pilar. Satu, untuk mendukung pemanfaatan energi terbarukan kita. Kita tahu bahwa kita punya potensi yang cukup besar ya. Betul. Sampai 3.700 gigawatt. Untuk hidrogen ini? Enggak, potensi energi terbarukan. Semuanya, Ya, potensi energi terbarukan kita dari PLTA, PLTS itu kan totalnya hampir 3.700 gigawatt. Nah, ini bisa digunakan untuk memproduksi hidrogen. Tadi sebagai hidrogen yang green gitu ya. Kedua, kita produksi dari energi terbarukan, menghasilkan hidrogen, digunakan sebagai bahan bakar, pada akhirnya nanti mendukung ketahanan energi nasional, gitu ya. Yang kedua, digunakan untuk mendukung capaian target dekarbonisasi. Apa nih Pak dekarbonisasi ini Pak? Dekarbonisasi kan kita tahu ya bahwa sekarang itu kan ada isu perubahan iklim. Nah, semua negara-negara internasional termasuk Indonesia, kita berjanji untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Nah, sebagai komitmen kita
di dalam dokumen Enhanced NDC, kita kan akan menurunkan emisi gas rumah kaca di tahun 2030 itu sebesar 32% ya untuk sektor energi. Nah, hidrogen ini diharapkan bisa mendukung tercapainya target ini. Target tersebut. Yang kemudian untuk jangka yang lebih panjang, kita juga punya target net zero emission tahun 2060. Betul. Nah, jadi diharapkan hidrogen bisa menjadi pendukung untuk capaian target dekarbonisasi. Nah, yang ketiga, ini sebagai komoditas ekspor. Nah, Pak Menteri kan selalu menyampaikan program hilirisasi. Nah, terkait dengan hidrogen, ini bisa dijadikan hilirisasi yang dapat meningkatkan keekonomian. Contoh misalnya hidrogen diproduksi dari energi terbarukan. Kemudian hidrogen itu nanti turunannya bisa jadi amonia, kemudian metanol. Bisa ada industri lanjutan ya Pak dari produksi hidrogen ini ya. Nah, itulah yang nanti sebenarnya bisa dimanfaatkan sebagai ekspor, atau juga dimanfaatkan di dalam negeri ya pada sektor industri. Nah, itu yang sebenarnya nanti ke depannya 3 pilar itu yang ingin dicapai ya Pak ya dengan pengembangan hidrogen. Terus kalau mau ngomongin tadi sebenarnya sih udah terlihat ya Pak kayak manfaat hidrogen ya. Cuman kita pengen tahu juga nih Pak, spesialnya sebenarnya apa sih? Karena kalau misalkan sekilas kan kayaknya agak ribet ya Pak untuk mengcapture dan mengekstraknya. Nah, spesialnya apa sih hidrogen ini kalau jadi semacam sesuatu yang saat ini sedang kita upayakan gitu loh. Dibandingin mungkin dengan energi BBM dan juga mungkin energi EBT yang lain gitu. Jadi gini, di dalam dokumen strategi hidrogen nasional kita ya, dan juga roadmap hidrogen dan amonia nasional yang sudah di launching Pak Menteri di tahun lalu ya. Jadi target pemanfaatan hidrogen itu untuk 4 sektor ya. Pertama sektor industri, kemudian transportasi, kemudian pembangkit listrik dan jaringan gas ya. Ini berarti semua lini masyarakat ya Pak ya? Betul, semua sektor bisa disentuh oleh hidrogen ya? Nah, sekarang itu yang paling dekat itu tentu sektor industri. Ya, karena kan tadi ya kita sudah punya basic demand ya, karena di sektor pupuk, kemudian refinery itu memang sudah sektor-sektor yang memanfaatkan hidrogen sejak lama gitu ya. Nah, kemudian untuk sektor pembangkit listrik ya, ini hidrogen ini nanti ke depannya itu dicanangkan ya untuk program-program seperti dedieselisasi. Nah, kita kan negara kepulauan ini banyak pulau-pulau yang isolated itu menggunakan pembangkit diesel gitu ya, berbahan bakar diesel. Nah, ini kan sangat tergantung ya dengan fosil gitu ya. Nah, ini nanti ke depannya kita ganti ya Pak ya. Kita targetkan mengganti. Mungkin tidak semua gitu ya, paling tidak berdasarkan roadmap kita ya kira-kira 20% lah ya bisa kita ganti menggunakan hidrogen. Nah, kemudian yang baru juga kita dukung ya melalui Permen nomor 19 ya terkait dengan PLTS. Tahun berapa Pak? Tahun 2025 yang hibrida. Betul. Nah, ini kan di dalam permen tersebut khusus di pulau-pulau yang isolated ini hidrogen sudah bisa dipakai gitu ya dengan skema hibrida, gunakan bersama satu sistem dengan PLTS atau PLTB gitu ya, kemudian dengan BESS dan nanti juga ada hidrogen di situ. Nah, salah satu yang paling dekat kita sebentar lagi ini akan proses ya di PLN ini akan melakukan proses pelelangan untuk pemanfaatan hidrogen pertama kali di Pulau Sumba. Berarti memang sebetulnya saat ini belum ada ya Pak satupun proyek hidrogen di Indonesia? Belum ada. Dan ini tadi yang PLN ini yang akan menjadi yang pertama? Iya, itu akan menjadi pertama di tahun yang komersial. Rencananya ditargetkan tahun ini akan lelang ya mungkin mudah-mudahan lelangnya bisa cepat, tahun ini bisa dibangun dan COD-nya di tahun depan. Gitu. Nah, Pak, tadi kan sudah disampaikan ada 4 sektor ya Pak ya, yang istilahnya akan berpeluang gitu ya mendapatkan manfaat dari pengembangan hidrogen ini. Nah, kira-kira dari 4 sektor ini, sektor mana yang memang paling maju atau paling matang duluan gitu Pak ketika nanti memanfaatkan hidrogen? Jadi sebenarnya untuk pemanfaatan hidrogen ke depan itu kan sesuai roadmap itu kita akan bertahap ya gitu ya. Mulai dari industri
Iya, PLT tadi. Tadi kan ada 4 sektor, Iya. industri, pembangkit Pembangkit listrik, transportasi gitu ya, kemudian sama city gas tadi ya. Iya. Nah, kalau yang low hanging fruitnya memang itu industri ya tadi Industri. ya, karena dia kan sudah memiliki infrastruktur awal ya di industri pupuk gitu ya, kemudian amonia sebagai bahan baku pupuk, refinery itu kan memang sudah sebagai pengguna ya. Bahkan kita Indonesia itu adalah negara pengekspor amonia terbesar ketiga. Pengekspor amonia. Betul. Oke. Nah, jadi artinya kita tinggal mendorong karena pemanfaatan hidrogen untuk sektor industri saat ini lebih didominasi oleh hidrogen yang berasal dari fosil. Yang grey tadi ya, Pak ya. Nah, tinggal kita mendorong supaya pemanfaatannya ke depan itu bisa menggunakan green hydrogen gitu ya. Nah, kemudian secara paralel sebenarnya di sektor pembangkit listrik tadi juga sudah mulai kita sudah punya peraturan terkait dengan pembangkit hibrida gitu ya. Kemudian kita juga kan sedang menyusun draft revisi Perpres 112. Baik. Nah, di Perpres 112 sudah mengakomodir juga ya Pak itu nanti ya. Betul, karena kan Perpres 112 sekarang kan hanya energi terbarukan gitu ya. Nah, kedepannya nanti revisi yang akan kita lakukan ini nanti akan mengakomodir energi baru dan energi terbarukan. Nah, jadi nanti di situ masuk hidrogen, masuk nuklir gitu ya. Jadi nanti ketika revisi Perpres 112 udah tayang, lebih cepat lagi tuh nanti pemanfaatan hidrogen khusus di sektor pembangkit listrik. Gitu. Tadi Bapak menyebut soal ada energi baru, energi terbarukan. Nah, kadang-kadang nih Pak, sobat energi itu suka kebalik-balik nih Pak. Ada energi baru, energi terbarukan. Hidrogen ini tuh masuk yang mana Pak? Dan bedanya apa sih Pak antara baru dan terbarukan? Jadi gini, sebenarnya yang namanya energi baru itu memang cuma ada di Indonesia. Oh gitu, di luar nggak ada? Ada energi baru ya, itu kan karena teknologinya baru gitu ya. Lebih ke sisi teknologinya. Betul, lebih ke sisi teknologi. Jadi karena di Indonesia itu baru ya disebutlah energi baru. Nah, kalau di Undang-Undang Energi itu kan udah diklasifikasikan ya, di situ ada energi baru itu ya termasuk nuklir, hidrogen gitu ya. ini ya Pak ya? Batu bara tergaskan, batu bara tercairkan, kan gitu ya. Nah, kalau energi terbarukan, ya itu tadi PLTS, ya, PLTA, hidro, surya, angin, laut, gitu ya. Yang memang istilahnya teknologinya dari dulu udah ada gitu ya Pak ya? Iya, dan memang dia sifatnya kan renewable ya, bisa terbarukan, bisa tergantikan secara cepat gitu ya. Tapi kalau baru, ya memang itu nomenklatur Indonesia saja sebenarnya. Jadi kalau untuk membedakan dari sisi teknologi ya Pak ya. Dari sisi teknologi. Tapi kalau secara global ya tidak dikenal tuh energi baru ya, cuma di Indonesia. Jadi kita memang mengidentifikasi di dalam undang-undang itu energi baru itu karena teknologinya masih baru berkembang di Indonesia. Nah, mungkin sekarang perannya Pak nih, peran Kementerian SDM khususnya mungkin di Jen EBTKI itu apa nih Pak dalam pengembangan hidrogen? Tadi kan disebutkan ada roadmap ya Pak ya, ada strategi pengembangan hidrogen nasional, kemudian juga ada permen juga. Nah, selain itu apa lagi Pak yang Jen EBTKI upayakan untuk pengembangan hidrogen di Indonesia, Pak Haki? Jadi kita sebagai regulator ya, tentu kita perlu menyiapkan gitu ya fondasi untuk mengembangkan ekosistem hidrogen. Karena kan hidrogen ini masih dibilang baru lah, ya, ekosistemnya juga belum berkembang gitu ya. Tentu kita sebagai regulator kita perlu menyiapkan regulasi, kemudian standar, gitu ya. Kita juga menyiapkan capacity building gitu ya. Termasuk mungkin SDM-nya ya Pak Haki ya. Termasuk SDM gitu ya. Nah, oleh sebab itu di Direktorat Energi Baru sekarang itu sedang menyusun rancangan peraturan pemerintah tentang tata kelola hidrogen. Nah, itulah salah satu tugas ya dari Kementerian SDM dalam rangka kita memastikan ekosistem hidrogen ini bisa terbentuk ya di kemudian hari sesuai dengan roadmap kita. Nah, salah satu bukti ya bahwa di Jen EBTKI mendukung ekosistem hidrogen itu di IKU ya, IKU di Jen EBTKI. IKU ini apa nih Pak? Sobat Energi bingung. IKU itu indeks kinerja utama ya untuk di Jen EBTKI gitu ya. Jadi itu capaiannya target di tahun 2025 di IKU di Jen EBTKI itu sudah ada target capaian produksi hidrogen. Itu sebesar 199 ton.
hidrogen. Di tahun 2026 Tahun 2026. ini, oke. Target tahun ini. Tahun ini. Ya. Nah, itu adalah bukti komitmen, ya, bukti komitmen Bu Dirjen gitu ya, mencanangkan kita harus punya IKU ya, ini untuk membuktikan bahwa Ditjen EBTKI benar-benar mengawal ya ekosistem hidrogen ini agar terbentuk sesuai dengan roadmap yang kita sudah susun ya Pak ya. Gitu. Oke. Terus kalau misalkan kita bicara Pak, kan tadi disampaikan potensinya besar. Karena kita punya potensi EBT yang sangat besar ya, sampai 3.700 gigawatt ya Pak ya. Nah kira-kira ke depannya nih Pak Haki, Indonesia ini apakah memang hanya akan berhenti menjadi pengguna saja hidrogen, ataukah ada potensi jadi pionir Pak untuk pengembangan hidrogen secara global ya Pak Haki ya? Secara potensi gitu ya, sebenarnya kita itu Indonesia memiliki peluang ya sebagai pengguna ya sekaligus pemain. Ya, dalam hidrogen global. Tapi untuk jangka menengah yang paling realistis ya kita mengembangkan dulu ya di domestik. Kita gitu soalnya ya. masih tahap awal. Betul, ya Pak Haki ya. Masih tahap awal dan juga kan tadi ya kita sudah memiliki demand di dalam negeri di sektor industri pupuk gitu ya, refinery, petrokimia gitu ya. Ini bisa kita sebagai target ya tadi untuk menggeser dari grey hydrogen menjadi green hydrogen gitu ya. Itu yang paling penting ya. Target awal ya. Kemudian juga tadi ya amonia. Nah, amonia ini kan walaupun kita sudah menjadi negara pengekspor nomor 3 terbesar gitu, tapi kan tadi masih grey gitu ya. Nah, ini belum belum green. Kita coba menggeser menjadi green amonia gitu ya. Kemudian ini sangat potensial untuk diekspor ya ke negara-negara seperti Jepang ya, Korea Selatan gitu, karena mereka memang membutuhkan energi yang lebih bersih. Gitu ya. Berarti mungkin kedepannya pun kalau kita Pak sudah berhasil mengembangkan pun tujuan negara ekspornya banyak ya Pak Haki ya. Lumayan, yang istilahnya demand luarnya gitu loh. Selain demand domestik juga demand internasional ya Pak Haki. Nah, jadi memang sesuai dengan strategi hidrogen nasional kita, kan pilar ketiga itu hidrogen sebagai komoditas gitu ya. Nah, jadi target kita ketika kita sudah bisa memenuhi pasar domestik ya kita ya untuk meningkatkan gitu ya keekonomian gitu, juga membuka peluang investasi ya. Nah, ini kita juga perlu melihat lah peluang-peluang ekspor untuk bisa kita berkontribusi lah ke global ya dalam rangka tadi ya mendukung dekarbonisasi sistem energi global. Dan tentu juga menambah keekonomian juga ya Pak ya, devisa masuk, investasi masuk. Gitu. Oke, siap. Nah mungkin kita jeda dulu nih. Tadi cukup teknis ya sebenarnya ya. Kita jeda dulu nih Pak Haki, izin ya kita akan main games. Jadi memang Pak aturannya nih Pak di podcast ini tuh selalu akan ada games yang gonta-ganti tiap episode. Nah sekarang ini gamesnya adalah jawab cepat Pak. Jadi nggak boleh mikir Pak Haki, langsung langsung A, B gitu. A, B gitu ya. Jadi ini kita ada pertanyaan, ada pilihan gandanya Pak, hanya A sama B. Alhamdulillah nggak sampai E Pak, A, B aja. Tapi jawab cepat ya Pak Haki ya. Untuk mengetes apakah betul Pak Haki adalah expertnya hidrogen di Indonesia. Pertama Pak, hidrogen itu wujudnya A. cair, B. gas. Gas. Oh, gas. Tapi jangan salah. Apa Pak? Dia bisa juga cair. Oh jadi AB nih? Jadi ketika didinginkan di suhu minus 254 derajat Celcius, jadi cair. Jadi awalnya gas. Kalau di suhu ruang dia gas. Oh gitu. Gas H2. Nah tapi karena dia sifatnya sangat ringan, ketika misalnya akan digunakan dalam bisnis gitu ya, komersial, itu memang ada dua caranya. Yang pertama dia ditekan dengan pressure 700 bar. Tekanan tinggi gitu ya. Atau dicairkan. Dua cara ya Pak ya. Jadi liquid hydrogen. Itu dengan menggunakan tabung khusus dengan suhu minus 254 derajat Celcius. Nah, dengan dia ditekan di pressure dengan 700 bar dan dicairkan, itu nanti energinya equal. Tapi sebenarnya sama ya Pak, walaupun bentuknya beda tapi sama ya secara kualitas sama. Tapi jumlah energi itu akan sama ketika
pressure 700 bar dan di liquid Bukan. hydrogen. Oh, berarti Jadi ini bisa dua jawabannya tuh. A, B nih. Bisa AB. Bisa AB. Tapi Salah kalau yang bikin soal. Oke Pak Haki, lanjut nih ke soal berikutnya. Hidrogen itu A aman, B berbahaya. aman. Tentunya ya Pak ya, tadi Aman. dijelasin ya aman. Jadi mungkin teman-teman nggak perlu takut. Itu apa ya? Nggak Gas perlu apa takut. ya? Jadi Gitu kan. gini ya, ada satu jurnal Mm-mm. yang menyampaikan hidrogen ini safety faktornya itu 1. Maksudnya apa Pak? Jadi dia itu ya lebih safe Mm-mm. dari energi lain ketika pemanfaatannya itu memang betul-betul mengikuti pedoman. Oh. Gitu ya. Contoh misalnya Mm-mm. gini. Ini games tapi dijelasin guys. Boleh dong Pak kita dikasih informasi yang mungkin pakai bahasa yang agak simpel lah Pak. Oh iya. Kau lanjut. Oke. Lanjut Ya, Pak intinya Haki. itu ya. Oke, lanjut. Pak, lanjut, Pak. Jadi contoh ya, misalnya digunakan di mobil gitu ya, di apa di kendaraan. Ini ada satu jurnal yang menjelaskan ya, ketika hidrogen itu dia kan digunakan di transportasi itu dalam bentuk tabung ya dengan tekanan 700 bar itu kan Iya. cukup tinggi ya. Ketika terjadi accident gitu ya. Tabung hidrogen ini kan tabung tipe 4. Jadi tabung tipe 4 itu sifatnya dia ketika ada benturan dia akan mudah getas. Ringsek? Enggak, Getas tuh apa, Pak? pecah. Oh gitu. Nah, kan hidrogen ini kan sifatnya sangat ringan. Iya. Jadi ketika dia ada accident kemudian benturan, ini tabungnya cepat Bolong, pecah. pecah. Nah, ketika pecah, hidrogennya kan cepat Keluar ke Nguap. udara, kebakar gitu, gitu ya. Oke. Tapi paling ya mungkin 10 detik lah gitu ya. Kobarannya nggak akan Kobarannya. besar seperti Nah. api lah saya Nah, bayanginnya kalau ya. yang bensin Oh, mungkin awalnya kecil, tapi lama-lama lama-kelamaan besar. kan besar. Oh. Nah, itulah keunggulan hidrogen. Ini itu kenapa ya Pak faktornya Pak? Karena Apakah itu- dia menyampur dengan udara, Iya. elemen molekul-molekul gitu? karena dia sifatnya sangat ringan tadi. Oh. Jadi oke. ketika dia bocor ya Bocor? cepat gitu. Oh. Tapi memang di awal besar besar, gitu ya. tapi cepat. Tapi cepat surut Oke. gitu. Pengetahuan nah, nih, itu ya, guys. itu Jadi aman. itu yang membedakan hidrogen itu ya safety faktornya lebih baik Lebih baik. menurut Oke. jurnal itu ya. Siap. Lanjut nih Pak Haki. Hidrogen itu kedepannya A. Bisa dipakai sehari-hari. B. Cuma untuk industri. Bisa dipakai sehari. Tentunya ya. Selanjutnya nih Pak Haki. Apakah nanti kita juga bakal ketemu hidrogen tiap hari? Kalau soal harga A. Mahal banget. B. Bisa makin terjangkau. Bisa makin terjangkau. Oh saat ini tapi belum ya Pak ya? Saat ini memang kalau kita bicara harga, ya memang hidrogen itu masih cukup mahal gitu ya. Dibanding misalnya lah kita contoh mobil hidrogen dibanding mobil listrik gitu. Iya. Nah, itu kan harganya bisa 2 kali lipat Betul. gitu ya. Tapi kedepannya ya dengan teknologi yang makin maju, Iya. efisiensi teknologi yang makin tinggi. Tentunya bisa semakin bersaing juga ya Tentu Pak. semakin Seperti bersaing. EV dan mobil konvensional. Betul. Sekarang EV malah lebih murah ya Pak ya Iya. dibanding konvensional. Apalagi kan sekarang itu isu global kan terkait dengan harga BBM yang tinggi. Iya, Nah, itu betul. lama-kelamaan nanti harga hidrogen bisa. Iya, dan Bersaing. tentunya kita juga nggak perlu tergantung dengan fluktuasi harga Betul. minyak global ya Pak Haki. Iya. Kan kita bisa produksi sendiri dan Betul. harganya pun juga lebih bisa bersaing ya Pak Betul. Haki ya. Karena itu ya tadi salah satu pilar pengembangan hidrogen itu adalah untuk ketahanan energi nasional. Betul. Soal terakhir nih Pak Haki, hidrogen paling impactful di sektor apa? A. Rumah tangga, B. Industri. Industri. Tadi kalau yang udah mantengin pasti juga tahu jawabannya industri. Oke, itu cukup Pak untuk gamesnya, kita cukup 5 soal aja. Oke. Nah kita bisa lanjut mungkin kita bisa udah agak-agak penutup nih Pak Haki ini. Tadi kan udah jelasin nih dari awal ternyata ada warna-warna tertentu ya Pak, ada grey, green, blue, sama pink juga dan juga white. Kemudian juga tadi ada diinfokan soal ada regulasi, roadmap. Nah mungkin sekarang nih kira-kira Pak, kalau misalkan kita ngomongin dampaknya yang buat masyarakat, tadi kan kita ngomongin dampak manfaat dari sisi makro nih, emisi gas rumah kaca, ketahanan energi. Cuma kalau misalkan dari sisi masyarakat Pak, mikronya nih dengan hidrogen ini nih apa nih Pak Haki? Untuk masyarakat ya memang sebenarnya kalau pemanfaatan hidrogen itu dampaknya lingkungan. Lingkungan. Ya, tadi ya penurunan gas emisi rumah kaca, ketahanan energi gitu ya. Ya artinya kalau untuk masyarakat itu ya lebih ke masyarakat mungkin
nanti mendapatkan sistem energi yang lebih bersih, Oke. gitu ya. Kemudian juga pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia lebih meningkat, gitu ya. Nah, kemudian juga yang paling penting, hidrogen ini kan bisa mendorong sisi ekonomi ya, dengan investasi, investasi. Nah, kita ambil contoh ya, di dalam roadmap hidrogen amonia nasional, kita kan menargetkan pengembangan elektrolisis itu, pemanfaatan di Indonesia itu sebesar 107 gigawatt. 107 gigawatt. Sampai dengan 2060. Oke. Nah, kalau rules of thumb-nya itu 1 gigawatt itu bisa membuka lapangan pekerjaan itu sekitar 5.000 pekerja. Wah, gede banget ya, Pak. Baik langsung maupun tidak langsung. Gitu ya. Oke. Itu di dalam tahap manufaktur maupun konstruksi. Nah, tinggal dikalin aja. Itu kan manfaat buat masyarakat. Betul. Nah, lapangan pekerjaan baru ya Pak Haki ya. Ya, kemudian di jangka panjang tentu ya, tadi sektor industri, kemudian transportasi gitu ya, ini lebih bersih lah gitu ya energinya. Iya. Itu sih Tadi kan mungkin kalau kita nyambungin kan, kalau misalkan nanti lingkungannya bersih kan berarti kan masyarakat lebih sehat. Betul. Mungkin yang awalnya tingkat ISPA nih Pak, mungkin di kota-kota besar tinggi, mungkin nantinya ketika sudah pakai hidrogen semua turun ya Pak, mungkin nggak ada lagi tuh penyakit-penyakit napas dan juga mungkin polusi udara ya Pak. Jadi itu juga peningkatan kesehatan masyarakat. Mungkin itu yang bisa juga dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, mungkin nih Pak, kalau saya juga penasaran Pak, kan kita sudah mulai nih agak masif ya Pak mendorong hidrogen. Kira-kira apakah ada jurusan-jurusan tertentu nih Pak di Indonesia nih, perkuliahan Pak, apakah memang sudah ada yang spesifik untuk nantinya tuh menjadi expert hidrogen Pak? Sebenarnya kalau saat ini hidrogen itu di kampus-kampus itu lebih ke teknik kimia gitu ya. Nah, tapi terkait dengan teknologi implementasinya, ini memang saat ini masih banyak dikawal itu oleh asosiasi-asosiasi yang sifatnya peneliti ya, seperti IFE gitu ya. Nah, ini kan mereka selalu memberikan informasi, kemudian juga mereka biasa bekerja sama dengan kampus-kampus atau industri gitu ya, memberikan pelajaran-pelajaran ya implementatifnya hidrogen itu seperti apa gitu. Tapi kalau di kampus-kampus itu lebih ke teknik kimia. Gitu jadi mungkin buat sobat energi yang mungkin masih SMA ya Pak, ya bolehlah TK, PAUD, SD, SMP, SMA nih. Kalau misalkan nanti tertarik, wah habis nonton podcastnya Pak Haki, mau nih jadi ekspert hidrogen, pilihlah teknik kimia pas di jurusan S1-nya. Teknik kimia, tapi nanti kan begitu implementasi dia juga bisa ke elektro. Nyambung ya Pak, elektrolisis tadi. Artinya sektor hidrogen ini ya memang multisektor. Gitu. Oke, siap. Mantap nih, silahkan ya buat yang masih bingung galau nyari jurusan. Nah, mungkin terakhir Pak Haki, kita kan ini kan yang nonton ini banyak generasi muda nih Pak Haki yang nonton podcast ini ya yang merasa muda dan masih muda beneran. Kira-kira pesannya apa Pak Haki buat sobat energi yang muda-muda ini nih, biar mereka tuh punya sense of, aduh aku mau bantu pemerintah buat ngembangin EBT, mungkin khususnya juga hidrogen. Buat sobat energi ya, khususnya yang generasi muda ya, atau merasa muda. Jadi transisi energi itu bukan hanya soal teknologi, ya, tapi terkait dengan cara berpikir lah, gitu ya. Kemudian juga membutuhkan inovasi, gitu ya, kolaborasi antar semua pihak, gitu ya. Nah, ke depan ini isu energi ini akan semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari, gitu ya. Jadi misalnya mulai dari kendaraan listrik, gitu ya, kemudian hidrogen tadi ya, kemudian pemanfaatan energi rendah karbon, gitu ya. Nah, ini tentu generasi muda itu perlu selalu meningkatkan pengetahuan dan juga kompetensi, gitu ya. Dan kemudian di era transisi energi ini peluang pekerjaan itu akan semakin banyak, gitu ya. Jadi di bidang teknologi, di bidang riset, ya industri, gitu ya, dan juga kebijakan. Nah, di era transisi energi ini sangat dibutuhkan SDM muda, ya, yang inovatif dan juga kreatif. Wah, mantap tuh. Nah, itu jadi
Sobat Energi yang muda-muda ya, era transisi energi adalah peluang gitu betul. ya, untuk ya jangan sampai kita hanya menjadi penonton. Betul. Gitu ya. Terlibatlah langsung gitu ya Pak ya. Untuk terlibat dan mengambil peran ya dalam sistem energi Indonesia agar kedepannya menjadi bersih dan berkelanjutan. Sip. Dan salah satunya yang paling simpel adalah dengan nonton podcast ini Pak Haki. Nonton podcast. Bisa menambah informasi dalam waktu 30 menit saja. Sudah dikupas tuntas. Nah mungkin jadi kita sudah lumayan ya Pak Haki ya membahas soal hidrogen dari kulitnya sampai isi-isinya ya soal hidrogen. Nah, saya juga dengar nih Pak Haki ini tadi kan Pak Haki bilang ayo dong terlibat, jangan hanya menjadi penonton aja. Saya ada info nih Pak, katanya akan ada satu event internasional besar Pak tahun ini. Judulnya tuh GHES. Nah, ini boleh terangin Pak Haki ini apa, acara apa, kapan, di mana, siapa yang boleh ikut, bayar atau enggak? Silakan Pak Haki. Oke. Iya, betul ya. Nanti kita di bulan Juli ini ada event internasional, ya, namanya Global Hydrogen Ecosystem Summit. Ya. Jadi event ini pertama kali dilaksanakan di tahun 2025 kemarin. Nah itu dibuka oleh Pak Menteri, dan di situ juga roadmap hydrogen dan amonia nasional itu di launching. Nah melihat kesuksesan di 2025 ini kita lanjutkan ya acara GES di 2026. Berarti ini acara yang kedua ya Pak Haki? Acara yang kedua. Jadi GES itu intinya adalah forum kolaborasi ya. Di situ mempertemukan industri, kemudian pemerintah, gitu ya, akademisi, investor, dan stakeholder energi. Semua orang yang terlibat dalam hidrogen ngumpul jadi satu. Wah, itu tepat banget ya, untuk didatengin ya Pak ya. Mereka ya bersama-sama gitu ya, menampilkan teknologi baru, gitu ya, kemudian berdiskusi terkait energi masa depan, gitu ya. Kemudian progres di masing-masing negara seperti apa, gitu ya. Nah, di dalam GES 2026 ini kita akan menampilkan konversi bus hidrogen salah satunya. Konversi bus hidrogen. Nah, jadi kita bersama dengan PLN dan Damri, kita akan mengkonversi bus Damri menjadi dengan bahan baku hidrogen. Dengan bahan baku hidrogen. Oh, keren Tapi banget. ini metodenya DDF. Jadi, apa itu Pak? Diesel dual fuel. Diesel dual fuel. Nah, hibrid jadi, ya Pak? Hibrid. Nah, jadi 70%-nya tetap menggunakan diesel, nanti 30%-nya diganti dengan hidrogen. Nah, jadi sobat energi yang penasaran gitu mau lihat langsung. Cus, di mana Pak? Di JCC. Di bulan Juli hidrogen. Di situ juga sobat energi bisa melihat juga seperti apa sih bentuk electrolyzer gitu kan. Bagaimana kerjanya fuel cell gitu ya. Kemudian juga di sana nanti bisa tes juga mobil hidrogen. Oh, boleh test drive? Boleh test drive. Jadi yang masih nyari mobil, belum ada ya Pak? Belum ada. Belum ada. Bisa ketemu Pak Haki apa enggak? Ada yang nanya Pak. Bisa ketemu Pak Haki nggak di GHS katanya Saya Pak? jaga stand di sini. Oh, jaga stand. Tuh datang. Jadi kalau mau diskusi terkait hidrogen, cus ya Pak ya. Mantap sekali. Jadi ini tadi kan dibilang salah satu acara yang bisa dimanfaatkan buat teman-teman yang masih penasaran dan mungkin tertarik nih, aku tahu ke depan pengen jadi expert, bisa datang ke GHS untuk mengulik lebih dalam apa itu hidrogen dan juga mungkin lihat langsung, megang langsung ya Pak ya, merasakan langsung oh ini toh hidrogen itu gitu ya Pak ya. Sekaligus juga bisa mendapatkan update. Ya, dari global gitu ya, bagaimana perkembangan masing-masing negara terkait hidrogen ini. Karena nanti kan ada stand-stand gitu ya. Stand-stand itu nanti akan diisi tuh oleh industri-industri dari mancanegara juga. Dan bisa menjadi tempat untuk ini ya Pak ya, bikin link ya Pak ya. Bisa. Iya kan? Nanti ada kenalan gitu ya, membangun networking gitu ya, betul sekali. Teman-teman bisa banget nanti kunjungin aja ya Pak ya, Global Hydrogen Ecosystem Summit atau GHES di tanggal 21 sampai 23 Juli 2006 di JCC. Nah, mungkin kita cukupkan dulu nih Pak Haki ya, kita diskusi ngobrol seru soal hidrogen. Dan tentunya kita terus membuka kesempatan ya untuk para generasi muda dan juga sobat energi untuk terus belajar terkait EBT di Indonesia, karena kita punya potensi yang sangat-sangat besar termasuk soal hidrogen. Jadi kita pamit dulu
dulu. Terima kasih banyak Pak Haki atas waktunya. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye-bye. Energi kita, masa depan kita. Bye. Itu aja. Oh, ada alarmnya nih. Maaf telat nih. Oke, gini ya. Bye.